Kementerian Kesehatan kan fungsinya menjaga kesehatan rakyat. Tapi tahu nggak sih kalau anak-anak sekarang itu, anak-anak remaja, anak-anak di atas 10 tahun itu minum komiks loh Pak, yang namanya obat batuk itu, diminum 5 sampai 10 saset untuk mabok. Terus apa tanggung jawab Kementerian Kesehatan terkait masalah hal itu? Makanya banyak anak-anak yang stres, banyak anak-anak yang, banyak orang ODGJ itu karena itu. Tidak ada kontrol dari pemerintah, tidak ada kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terkait untuk kesehatan kita ini. Nah, sekarang waktunya Pak Menteri, ketika Komisi 9 melihat, memandang bahwa begitu banyak bolong-bolong tentang fungsi pengawasan obat, begitu banyak masalah tetapi tidak ada yang masuk di dalam penjara, satu. Yang kedua, begitu banyaknya bolong-bolong fungsi pengawasan governance terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan yang begitu banyak terhadap perlindungan, ancaman kepada warga, itu sangat butuh itu. Nah, prolegnas itu bukan proses, itu undang-undang. Prolegnas juga undang-undang. Jadi kalau kemudian bahasnya kosong, silakan Kemenkumham jelaskan. Kita netapin prolegnas saja itu di paripurna. Itu kan undang-undang juga mengikat. Jauh-jauh ngomongin DIM, prolegnas yang undang-undang aja dilanggar. Mestinya ini menunjukkan dengan jelas, tidak berani meminta untuk membatalkan surpres. Hari ini makanan yang gak karu-karuan beredar di mana-mana dan Badan POM tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan. Kita mau mencoba melindungi masyarakat dengan cara memberikan undang-undang ini. Kenapa pemerintah tidak boleh dan kenapa pemerintah tidak mau? Ini dari judul-judul awalnya aja udah dihapus semua. Jadi ini maksudnya apa ya? Ini ada kayak dagelan simulat aja gitu loh. Bercanda aja. Ya enteng-enteng aja Pak Menteri dan seluruh jajaran pemerintah, enteng-enteng aja. Nah, silakan Bu Ketua Panja, Bu Nini. Terima kasih. Pertama terima kasih untuk Pak Menteri yang sudah memberikan tim setelah beberapa hari lalu timnya belum selesai, dan ini Ibu Bapak mohon maaf masih karena panjanya yang baru belum masih akan dibuka sekarang, jadi timnya baru saya kirim ke teman-teman pimpinan dan Kapoksi, dan secara singkat saya lihat memang semuanya dihapus. Keterangannya, tanggapan dari pemerintah semua dari 793 semuanya posisinya saya lihat dari halaman per halaman semuanya yang resmi baru sampaikan ya, ini dihapus semuanya. Terima kasih. Pimpinan. Ya, silakan Pak Rahmatono. Baik, pimpinan dan Pak Menteri dan seluruh jajarannya, pemerintah. Ada dua hal yang kekhawatiran saya ya, Pak Menteri. Pertama, kekhawatiran soal waktu, Pak. Tinggal berapa bulan kita ini. Makanya ketika kita parlemen bergotong royong bersama-sama membantu untuk negara untuk RUU kesehatan, nah, kita butuh kolaborasi yang indah, kolaborasi yang baik sehingga RUU itu berhasil. Nah, sekarang waktunya Pak Menteri, ketika Komisi 9 melihat, memandang bahwa begitu banyak bolong-bolong tentang fungsi pengawasan obat, begitu banyak masalah tapi tidak ada yang masuk di dalam penjara, satu. Yang kedua, begitu banyaknya bolong-bolong fungsi pengawasan governance terhadap fungsi pengawasan obat dan makanan yang begitu banyak terhadap perlindungan, ancaman kepada warga, itu sangat butuh itu loh. Untuk itu, kalau kaget, iya, kok begitu tiba-tiba langsung dihapus, tetapi saya menghormati karena itu hak pemerintah. Cuman bukan berarti Bapak menghapus itu tidak langsung tidak dibahas. Item per item Bapak nanti yang dihapus itu akan tetap kita bahas bersama-sama. Cuman yang menjadi kekhawatiran nanti kalau kita terjebak dalam waktu pendek ini, Oktober sudah selesai, 1 Oktober sudah ada DPR baru, berarti kan mulai baru lagi.
Saya khawatirnya justru itu. Untuk itu, terhadap substansi masalah begitu meresahkan, fungsi pengawasan obat dan makanan itu harus kita minta tolong kepada pemerintah untuk ayo bersama-sama komitmen untuk melindungi rakyat. Melindungi rakyat, intinya di sini adalah melindungi rakyat, bukan ego. Mohon maaf, Kementerian Kesehatan tidak. Saya berpikir positif bahwa DIM ini sudah dibahas dengan Kementerian Kelautan, Kementerian Hukum, Kementerian Pertanian, dan semuanya saya yakin sudah dibahas. Ya, meskipun keyakinan itu juga agak presentasinya tidak banyak gitu loh. Cuman apapun saya berpikir positif. Saya berpikir positif meskipun Bapak kita hormati sudah menyampaikan itu, bukan berarti yang sudah dihapus tidak dibahas. Nanti per item nanti akan dibahas. Cuman saya khawatir kalau semua langsung dihapus, pembahasannya akan memerlukan waktu. Akhirnya ujungnya tidak memungkinkan untuk disetujui. Artinya kembali ke periode yang lalu, BPOM sudah tinggal dihapus, akhirnya nggak selesai juga. Untuk itu saya memohon kerendahan hati, ketulusan hati dari pemerintah agar bahwa RUU fungsi pengawasan dan obat menjadi salah satu prioritas dalam rangka untuk memberikan perlindungan pengawasan kepada umat rakyat Indonesia. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Baik, silakan Bu Dewi. Ya, to the point saja ya. Pemerintah, karena dalam hal ini pemerintah tuh semua, walaupun mungkin berujung tombak pada Kementerian Kesehatan, minggu lalu belum menyerahkan DIM. Sekarang DIM diserahkan. Kalau saya tidak salah, 793 DIM status dihapus. Termasuk dikatakan dalam menimbang bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang penting, bahkan sampai kata-kata juga dengan persetujuan bersama memutuskan menetapkan undang-undang pengawasan obat dan makanan. Ini dari judul-judul awalnya aja udah dihapus semua. Jadi ini maksudnya apa ya? Ini ada kayak dagelan simulat aja gitu loh, bercanda aja. Ya enteng-enteng aja Pak Menteri dan seluruh jajaran pemerintah, enteng-enteng aja. Nah sebaliknya, mau dibahas di panja, apa yang mau dibahas? Kertas kosong. Kalau nyawa atau ruh daripada RUU ini itu kan dibuat dengan pertimbangan khusus, juga nanti disahkan juga dengan pembahasan khusus. Belum dibahas aja sudah bisa dihapus. Jadi sebenarnya kalau menurut hemat saya, ya jujur saja, kalau cuman asal mau begini, rasanya terlampau naif, pura-pura nggak tahu, atau emang ya sengaja aja. Kalau memang nggak ada niat bahas, kan udah bolak-balik saya sampaikan, batalin aja surpresnya. Daripada ini kalau beredar ke teman-teman, daripada memancing reaksi supaya masyarakat semua tahu 793 DIM dihapus, pertimbangan DPR dihapus, kenapa undang-undang ini dibutuhkan, keputusan bersama yang akan diambil juga dihapus. Lalu yang mau dibahas ini apa? Kalau kepalanya aja dihapus, kemudian isi batang tubuhnya dihapus yang akan disahkan. Kalau cuma formalitas, mendingan datang ke sini nyerahin kertas kosong, sehingga pemerintah tuh, rakyat juga biar melihat aja. Itu kita fair-fairan aja di sini. Kalau hanya basa-basi, ya namanya gue basa-basi, ya basilah. Jadi lebih baik, jadi mohon maaf ya, sini Pak Menteri senyum-senyum, semua pemerintah pasti senyum-senyum aja. Ya gimana? Mungkin perintah dari siapa? Aneh nih pemerintah. Perintah presiden keluar surpres. Entah perintah siapa lagi nyuruh hapus. Mau itu ego sektoral kah atau apa? Nggak mungkin itu simsalabim tiba-tiba dihapus. Jadi kalau kita mau membahas lebih lanjut, yang dibahas apa? Kertas kosong, kertas tanpa makna. Ya mendingan silakan pimpinan jelaskan saja ke rakyat, karena toh undang-undang ini awalnya adalah berasal yang diajukan oleh komisi ini untuk perbaikan pengawasan mutu obat dan makanan. Daripada begitu ya jelaskan saja langsung ke rakyat apa yang mau dibahas.
Masih mending kalau cek kosong tuh ada banknya gitu atasnya, walaupun kosong juga. Kalau ini kertas kosong, apa yang mau dibahas? Ya, jadi kalau memang nolak ya jelas, ya. Jadi nggak usah lah. Kalau memang tidak menghargai, ini contempt of parliament dalam fungsi legislasinya. Itu. Jadi nggak ada gunanya mau mendebat kusir gitu ya. Pokoknya dimnya 793, batang tubuhnya dihapus, kepalanya dihapus, dan kata penutupnya juga dihapus. Jadi ya silahkan aja, kalau memang menolak ya kita sampaikan aja sama rakyat, ngapain mesti repot-repot bahas. Dan ini adalah satu bentuk tidak saling respect antara pemerintah dengan kita. Lain presidennya, lain lagi menteri-menterinya. Jadi jangan mainin peran ada yang muka baik, ada yang muka jahat. Kita nggak penting baik apa jahat, yang penting apa kemanfaatannya buat rakyat. Kalau memang nggak ada, ya sampaikan aja pimpinan, nggak usah bertele-tele. Makasih. Saya pikir sudah cukup ya. Oh, dari Bang Ansori lagi, silakan Bang Ansori. Makasih pimpinan Ansori Siregar. Periode yang lalu harusnya kan undang-undang ini sudah di take over, nggak perlu kita bahas sekarang lagi gitu. Cuman ada tangan-tangan siluman gitu yang menghambatnya. Saya nggak tahu siapa tangan-tangan itu gitu. Harusnya udah nggak perlu lagi kita bahas sekarang gitu. Take over langsung gitu, langsung kita periode sekarang langsung disetujui semua gitu. Tapi itu tadi ada tangan-tangan itu, tangan-tangan jahat yang menghambatnya gitu. Ya, kalau mau dibuka ini ya nggak perlu lah ya. Terusnya udah take over gitu. Kita ingin Dewan ini ingin menguatkan pengawasan obat dan makanan ini, Pak Menteri. Harusnya ini kementerian seharusnya ya, biar kuat gitu. Pernah ada tembak-tembakan di Batam karena ada bahan-bahan yang ingin diawasi oleh Badan POM ini, pokoknya saling tembak-tembakan lah. Pernah ada satu truk besar dari Priok lolos, di belakangnya ada baju hijau, di belakangnya ada baju abu-abu. Karena apa? Badan POM-nya lemah. Ya kan? Di sana ada jenderalnya. Di Badan POM kalau nggak salah Bang Saleh cuman kombes ya, Bun Brigjen ya. Kalah dengan sana gitu. Nggak bisa diperiksa itu apa yang masuk itu gitu. Nah makanya kita ingin menguatkan ini. Apa yang dibilang teman-teman tadi, kalau kalian hapus semuanya, buat apa lagi kita bahas ini gitu. Ya, ini tinggal 2 bulan lagi, nanti mau di take over lagi nanti ke periode selanjutnya. Padahal ini udah 15 tahun ini Pak, saya 20 tahun di komisi ini, tahun kedua itu udah ini ditahan terus ini nih. Kemenkes pingin Badan POM ini diketiaknya gitu, bukan nggak bertaji gitu. Nggak boleh seperti itu Pak, harus kuat Badan POM ini gitu. Coba aja apa istilahnya Pak, apa coba? Saya kasih contoh lah satu Pak, umpamanya jajanan makanan, ya jajanan itu, memang lain yang saya berikan contoh kemarin juga, saya berikan contoh dengan di Eropa gitu. Di Eropa itu pengusahanya itu sudah bagus gitu, mau dia produknya itu meracuni masyarakat nggak laku karena masyarakatnya juga sudah terdidik. Kebalikan dengan di kita Pak, di Indonesia ini masyarakat kita pingin makan ambil aja nggak tanpa babi ibu, ambil aja semuanya. Pengusahanya jahat, kotor, busuk, udah tahu produksinya itu racun, masih diracuni itu anak-anak sekolah itu gitu. Pengawasannya di mana gitu? Kalau yang memproduksi ini di bintang 4
Mana bisa Bapak pengawasnya itu memeriksanya itu gitu. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan anak-anak kita ini banyak penyakitnya. Penyakit apa yang kemarin kita itu PTM itu gitu. Penyakit tidak menular itu dari sini Bapak gitu. Makanya kita ingin menguatkan pengawasan obat dan makanan ini. Itulah makanya kita buat undang-undangnya gitu. Tolong itu Pak diperhatikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir Pimpinan. pesan kita semua sudah didengar oleh pemerintah. Pimpinan. Silakan dari Pak Ibu Nat lagi silakan. Iya, saya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang saya hormati, Pak Menkes beserta seluruh jajarannya dan seluruh tamu undangan dari Kementerian Kelautan, Kementerian Hukum dan HAM dan seluruhnya saja yang saya hormati. Saya tidak habis pikir dan saya bingung, saya nggak tahu harus bagaimana. Kita tahu, kita sering melakukan sosialisasi dari Kemenkes juga bahwa germas itu penting, diantaranya adalah makanan. Nah, pada saat hari ini makanan yang nggak karu-karuan beredar di mana-mana dan Badan POM tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan, kita mau mencoba melindungi masyarakat dengan cara memberikan undang-undang ini. Kenapa pemerintah tidak boleh dan kenapa pemerintah tidak mau? Satu. Yang kedua, RUU ini sudah masuk prolegnas. Ketika masuk prolegnas itu udah pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah sudah setuju. Kenapa sekarang menjadi tidak mau? Berarti pemerintah ini tidak bisa kita bicara pemerintah kalau begini, berarti antara maunya Kemenkes dengan maunya yang lain. Berarti ini bukan pemerintah, ini Kemenkes yang tidak mau. Yang ketiga, surpres sudah ada. Tapi kenapa juga tidak mau DEM dihapus semua? Ini maksudnya apa? Apakah akan membiarkan seluruh rakyat Indonesia diracuni? Sepakat dengan Pak Ansori. Terus bagaimana tanggung jawab Kemenkes? Apakah ada bisnis-bisnis lain di balik ini semua? GGL ini bagaimana? Sudah jelas nyata korbannya banyak. Tanggung jawab pemerintahnya di mana? Gagal ginjal pada anak tuh kan. Gagal ginjal pada anak dan lain sebagainya. Terus tanggung jawab pemerintah ini di mana? Ayolah, tolong. Bapak-bapak yang luar biasa ini memang jarang ketemu sama masyarakat. Kalau kita DPR ini setiap saat ketemu dengan masyarakat, langsung di bawah, di tingkat RT, di tingkat pelosok-pelosok kita ketemu langsung dengan masyarakat. Saya nggak yakin Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan para pejabat yang ada di sini sering ketemu masyarakat yang ada di tingkat grassroots, yang kita tahu bahwa makanannya dengan segala macam, pewarnanya nggak jelas, bahannya nggak jelas. Bagaimana seandainya anak-anak bapak, cucu-cucu bapak yang akan makan makanan seperti itu? Pasti di hati bapak bilang, ya jelas saya nggak boleh, saya punya uang. Iya, bapak punya uang, punya kuasa. Bagaimana dengan rakyat? Tolonglah Pak, jangan begini banget terhadap rakyat Pak, kasihan. Bukan Kemenkes, semua kementerian kan ikut bahas di prolegnas. Dan pada saat prolegnas itu kan juga tidak hanya Kemenkes, semua sudah Kemenkumham tuh. ada Kemenkumham juga. Sudah masuk prolegnas, sudah ada surpres, sudah ada pembahasan, tinggal harmonisasi. Kenapa tiba-tiba dibatalkan, main dihapus? Ini nggak fair, ini tidak adil kepada masyarakat, kepada rakyat. Dua kementerian ini. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu, tolong lihat pentingnya undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Ya. Rehaty dari Silakan, Bu P3. Nen, ya. Silakan. Terima kasih Pak. Tadi kami menyimak apa yang telah
dijabarkan oleh Menteri Kesehatan mengenai kenapa pemerintah merasa tidak perlu membahas RUU pengawasan obat dan makanan ini. Tapi kalau kita lihat, ada banyak regulasi dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 Ayat 6 menyebutkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi produksi, pengadaan, penyimpanan, promosi, dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT sesuai dengan kewenangannya. Tetapi kalau kita lihat bahwa di masyarakat masih banyaknya sediaan farmasi, yaitu obat-obat keras yang bebas beredar di masyarakat. Dan contohnya kemarin di SD Cianjur bahwa peredaran obat tramadol juga merambah kalangan SD. Dan kita melihat peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang pengawasan pemasukan bahan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. Pada bab 11 pengawasan pasal 44 ayat 2, yaitu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk memastikan A. Kesesuaian bahan obat dan makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dalam dokumen pemasukan, dan B. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi kita masih banyak lihat kelalaian dari pemerintah, yaitu masuknya obat dan makanan impor berbahaya ke Indonesia. Contohnya kasus keracunan jajanan asal Cina banyak terjadi di Indonesia. Yang baru-baru ini terjadi di SDN Cidadap, Sukabumi. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 43 Ayat 1, yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam 145 Pasal Ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Tetapi kasus praktek-praktek apotek ilegal, peredaran obat ilegal yang dipasarkan melalui akun apotek secara online ini masih banyak. Sehingga obat-obatan ilegal, obat-obatan berbahaya yang tidak bisa dibeli bebas, bisa dibeli bebas. Ini adalah bukti daripada adanya kelalaian dan belum berfungsinya maksimal dari undang-undang dan peraturan yang ada saat ini di Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus di atas, kami melihat bahwa BPOM harusnya proaktif. Tetapi alasan dari BPOM itu satu, Pak, bahwa mereka kurang kuatnya adanya undang-undang atau payung hukum terhadap BPOM. Nah, makanya dari itu kami Komisi 9 ini menginginkan pemerintah itu hadir menanggulangi permasalahan tersebut. Jadi jangan hanya melihat untung dan rugi dari permasalahan-permasalahan ini. Dan kalau tadi Pak Ansori bilang harus dibuka di sini, dibuka saja Pak kalau Bapak tahu masalahnya apa. Kita supaya tahu kenapa sih pemerintah menolak. Karena seharusnya pemerintah ini hadir menanggulangi permasalahan tidak untung rugi gitu. Jadi tidak harus menghitung perusahaan yang untung dan yang rugi dalam hal ini tentunya. Dan kalau kita melihat bahwa pemerintah harusnya memperhatikan efek dari kurangnya fungsi pengawasan obat dan makanan agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna menuju generasi Indonesia emas di 2045. Kita lihat kasus stunting, Pak. Di Indonesia tidak pernah bisa selesai dikarenakan apa? Apa yang dimakan oleh anak-anak ini atau ibu-ibu hamil atau masyarakat itu banyak yang mengandung bahan-bahan berbahaya ini. Sehingga bisa mengakibatkan defisiensi vitamin, mineral di dalam tubuh seseorang. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita harus lihat karena kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ini tugas negara, tugas pemerintah untuk melindungi seluruh segenap masyarakat agar bisa sehat, Pak. Ini adalah tugas negara. Dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tentunya. Sehingga dengan sistem pengawasan obat dan makanan harus komprehensif dan terpadu. Jadi kalau kami lihat banyak undang-undang tetapi tersebar ini. Belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Iya, jadi belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus, Pak, mengenai BPOM ini, mengenai POM ini. Dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga masih banyak malpraktiknya di lapangan. Berdasarkan sistem pengawasan obat dan makanan komprehensif, kita bisa lebih mengawasi terhadap obat dan makanan dilakukan dari hulu ke hilir.
meliputi produk sebelum diedarkan hingga produk yang setelah diedarkan. Karena ini akan berdampak luas pada keselamatan dan kesehatan konsumen. Saya dari Partai Persatuan Pembangunan, Pak, merasa pengawasan ini tidak bisa dilakukan secara parsial, harus secara semua produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu untuk membentuk undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan. Undang-undang ini mengatur mengenai penggolongan atau kategori standar tadi yang sudah ada di DIM kita yang disampaikan kepada pemerintah. Dan kami berharap bahwa masalah ini bisa selesai dengan adanya undang-undang pengawasan obat dan makanan yang kita akan bahas. Mungkin itu adalah kenapa kami DPR RI menginginkan pemerintah serius dan tidak berhitung untung rugi, tetapi pikirannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan terakhir. Ya. Ada yang terlupa saya ingin sampaikan ya. Tadi kan teman-teman menyebut ini sudah disetujui, dibahas di Prolegnas oleh pemerintah dan DPR. Apakah teman-teman ini terutama pemerintah itu aware nggak? Prolegnas itu bukan proses, itu undang-undang. Prolegnas juga undang-undang. Jadi kalau kemudian bahasnya kosong, silakan Kemenkumham jelaskan. Kita netapin Prolegnas saja itu di paripurna. Itu kan undang-undang juga mengikat. Jauh-jauh ngomongin DIM, Prolegnas yang undang-undang aja dilanggar. Mestinya ini menunjukkan dengan jelas tidak berani meminta untuk membatalkan surpres. Ya kalau agak-agak sedikit halus ya mungkin 20% lah gitu yang hilang. Kalau ini udah kepalang tanggung, jauh-jauh kita bilang melanggar. Lah ini aja udah dilanggar. Saya minta perhatiannya buat apa? Undang-undang Prolegnas yang dibuat dan disetujui semua produknya oleh pemerintah dan DPR itu juga undang-undang, itu aja udah dilanggar satu. Kedua, surpres dilanggar. Ya mungkin nggak ada keberanian, panjang cerita lah kalau mau minta surprise itu dibatalin. Ini kan bukan soal keberanian atau tidak. Ya harus bisa dipastikan. Yang udah pasti sekarang pelanggaran pada undang-undang Prolegnas inilah yang sejatinya kita lihat hari ini. Makasih pimpinan. Terima kasih dari teman-teman anggota. Berikutnya dari pimpinan, silakan Pak Charles. Saya sedikit saja. Bapak Ibu, saya tidak ingin masuk ke argumentasi mengapa kita butuh undang-undang ini. Karena tadi sudah banyak disampaikan oleh anggota Komisi 9, mengapa kita butuh undang-undang ini. RUU ini harus dijadikan undang-undang, gitu kan. Karena masing-masing sudah punya sikap. DPR punya sikap, yaitu kita membutuhkan adanya undang-undang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Maka dari itu kita mengusulkan RUU pengawasan obat dan makanan. Ya. Kalau kita melihat yang disampaikan ke kita dengan DIM seperti ini, artinya pemerintah juga punya sikap. Sikapnya apa? Ya menolak untuk membahas. Nah, kembali lagi ya, saya nggak mau lagi masuk ke dalam argumentasi ini karena tadi sudah banyak disampaikan. Tetapi kalau memang sikapnya seperti itu, saya minta dengan hormat, dengan sangat, pemerintah harus ikut prosedur yang benar dong. Ya, jangan ruangan ini dipakai untuk main-main Bapak Ibu. Jadi saya minta dengan sangat, kalau memang pemerintah sikapnya tidak ingin membahas ini, minta agar Presiden mengeluarkan surpres, membatalkan surpres yang lama. Ya, biar jelas. Jadi Pak Ketua, mohon nanti, ya saya nggak tahu ini nggak ada kesimpulan ya, tapi kita mungkin permohonan resmi dari Komisi 9, kalau memang pemerintah menolak membahas ini, Presiden segera keluarkan surpres pembatalan pembahasan RUU Waspom, ya, agar posisinya masing-masing jelas. Terima kasih. Baik, setelah tanggapan dari kita semua Komisi 9, kita akan dengarkan dari tanggapan pemerintah. Pimpinan sebentar, Silakan. sedikit, jangan buru-buru Pak Melki. Ya. Saya masih mau ngomong. Silakan. Buru-buru aja. Bukan buru-buru karena kan sikap kita Iya, sudah nanti terang dulu. benderang. Ini kami komisi anggota masih mau bicara. Silakan. Yang dilanggar ini bukan hanya undang-undang, bukan punya hanya surpres, tapi juga undang-undang Prolegnas. Pasal 11. Nah, kami minta, bukan hanya ya, nanti dianggap sepele lagi. Kami minta pemerintah Kementerian Kesehatan ini tolong hargai
Ya, tolong hargai. Saya masih minta tolong nih bahasanya. Komisi 9, tolong hargai parlemen ini, jangan main hapus. Jangan arogan lah. Ya, sudah nggak butuh lagi kami dengan arogansi seperti itu. Kalau mau bicara baik-baik, komunikasi. Gak main hapus-hapus seperti ini gitu loh. Ini kan main hapus aja seperti kita ini nggak dihargai sama sekali. Ketemu dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu. Tapi ini kan nggak ada gitu ya. Ini kenapa main hapus, main pangkas-pangkas seperti itu? Sepertinya kita ini kayak sampah aja dibikinnya. Jangan gitulah. Kita ini mitra loh. Mitra yang sama-sama punya tujuan untuk menjaga kesehatan rakyat. Kementerian Kesehatan kan fungsinya menjaga kesehatan rakyat. Tapi tahu nggak sih kalau anak-anak sekarang itu, anak-anak remaja, anak-anak di atas 10 tahun itu minum komiks loh Pak, yang namanya obat batuk itu, diminum 5-10 saset untuk mabok. Terus apa tanggung jawab Kementerian Kesehatan terkait masalah hal itu? Makanya banyak anak-anak yang stres, banyak orang ODGJ itu karena itu. Tidak ada kontrol dari pemerintah, tidak ada kehadiran pemerintah di tengah masyarakat terkait untuk kesehatan kita ini. Obat ODGJ aja Pemda pada ngomel-ngomel dengan kita, minta obat ODGJ aja nggak disiapin dengan Kementerian Kesehatan, mereka kekurangan obat ODGJ itu. Hampir semua provinsi tidak terpenuhinya yang namanya obat ODGJ itu nggak ada, sulit mereka dapatkan, sehingga banyak orang ODGJ itu dipasung tuh di daerah-daerah. Terus di mana Kementerian Kesehatan hadir? Harusnya itu juga menjadi landasan berpikir Kementerian Kesehatan terkait dengan RUU ini. Jangan ego sektoral yang dikedepankan. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Udah semua? Baik, kita dengarkan sikap pemerintah, kami persilakan.